Apa? Siapa mau mengajar saya? Halo. Oke. Assalamualaikum. Oke, oke. Sudah ada berapa orang yang datang? 4. Oke. Nah, saya upload filenya dulu ya. Oke, di webinar ini sudah ada 4 orang. Alhamdulillah. Kelas lain sudah pada UTS ya? Saya UTS-nya belum ya, belum sekarang. Ini kedengaran nggak? Lama juga. Upload bahannya lama. Hari ini kita akan membahas chapter 3 dari buku yang sudah saya bagikan ya, yang buku karangan siapa namanya? Bu Dwi ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau membahas dulu PR, kenapa sih anggota BMI, TKI, TKW itu pahlawan devisa. Rata-rata jawabannya ambil dari file Google ya, yang di searching Google kan di internet. Rata-rata adalah karena mengirimkan uang dalam bentuk mata uang asing sehingga membantu Bank Indonesia atas kebutuhan mata uang asing, dalam hal ini kalau di Taiwan artinya NTD. Betul gitu? Betul ya, jawabannya seperti itu rata-rata ya. Karena BMI ngirim uang ke keluarganya dalam bentuk mata uang asing, terus sehingga artinya bangsa Indonesia punya kelebihan mata uang asing sehingga kebutuhan dolar naik. Benar gitu jawabannya? Benar nggak?
Nah, pertanyaan saya, kalau kita ngirim dari toko Indonesia misalnya, ngirim uang apa ya misalnya indeks ya, indeks itu misalnya ya, nggak boleh nyebut nama padahal. Betul, emang betul itu uang ente-nya dikirim ke Indonesia? Pertanyaan. Bukannya mereka itu uangnya masuk sini, nanti rekannya yang di Indonesia ngirim ke keluarga kita di Indonesia. Bener nggak sih? Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Oh, lagi lemah koneksinya. Hmm. Jadi kalau pakai internet banking sebenarnya uang yang ente-nya dari Indonesia, dari ibu mbak-mbak semua ini nggak dikirim ke Indonesia kan? Ya nggak? Dia punya rekan di Indonesia yang ngirim uang Indonesia ke keluarga kan? Bener nggak? Nah, itu maksud saya. Kalau kalau kita mengirim uang, suaranya putus-putus. Kalau 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 seperti jawaban pada umumnya teman-teman, teman-teman yang yang berpendapat bahwa uang Taiwan dikirim ke Indonesia sehingga menambah mata uang asing di Indonesia. Nah, kalau seperti jawaban dari teman-teman yang berpendapat bahwa uang Taiwan dikirim ke Indonesia sehingga menambah mata uang asing di Indonesia. Ini terjadi kalau dikirim uang Indonesia yang ada di Taiwan di Taiwan atau melalui jasa remitansi bank di Taiwan. Itu ya. Yang terjadi kita kan sering ngirim ke misalnya ke toko Indonesia gitu. Sebut aja toko Indonesia gitu. Dia punya rekan di sana. Jadi sebenarnya uang yang di Taiwan ini tetap di Taiwan, rekan di sana eh, apa? Di sana kirim uang kepada keluarga mbak-mbak semua. Nah, jadi itu betul. Tapi kalau menurut pribadi saya, pahlawan devisanya di mana? Kirim uang ke
keluarga di Indonesia. Terus keluarga itu belanja. Belanja itu kan ada pajaknya. Nah, itulah yang jadi pahlawan devisa. Karena keluarga di Indonesia bisa belanja. Habis itu apa lagi? Keluarga di Indonesia belanja sehingga kebutuhan sehari-hari dan dikenakan pajak. Ditabung juga nggak apa-apa, ditabung di bank. Ditabung di bank juga ada pajaknya. Ya, dikirim ke Indonesia. Nah, itu jadi pahlawan devisanya. Terus apa lagi? Kita orang Indonesia beli produk Indonesia di sini. Contohnya apa? Produk Indonesia di sini yang paling laris, Indomie. Waduh, nyebut merek lagi ya. Maaf ya. Artinya apa? Taiwan impor. Nah, gak apa-apa, kirim aja, kirim. Nanti saya hitung semua. Betul kan? Tuh, jadi saya mau garis bawah itu dua itu. Jadi sebenarnya yang di dalam Google itu benar, tapi lebih berpengaruh langsung pada PBN kita, ya ini belanja kebutuhan hari-hari di Indonesia dan kena pajak, dan juga orang Indonesia di sini beli produk Indonesia. Beli produk Indonesia ya, contohnya Indomie, produk Indonesia ya, bukan misalnya beli rendang gitu. Itu kan dagingnya daging Taiwan, bukan itulah maksudnya. Tahu ya produk Indonesia? Apalagi contohnya? Kristal. Wah, itu mainan mbak-mbak itu, kristal. Adem Sari. Sebutin semua merek-merek dari Indonesia. Jilbab, baju muslim. Nah, betul. Wah, itu saya belum kepikiran. Tuh. Ya. Jadi tahu ya arahnya ya. Tuh. Oke. Ya. Kita ke bab 3, kelihatan nggak? Kekecilan, kebesaran. 13. Oke, sekarang ya. Sekarang kita membahas tentang pasar modal. Waalaikumsalam. Pasar modal. Mulai dari awalnya ada pasar, terus ada modal. Pasar apa sih pasar? Ingat nggak? Pasar. Apa itu pasar? Kenapa ada pasar? Tempat jual beli. Jadi ada orang yang kelebihan barang, ada orang yang butuh barang. Itulah tempatnya pasar. Kalau pasar ikan yang dijual beli apa? Ikan. Kalau pasar modal yang dibeli apa? Kalau pasar modal, modal, betul. Kenapa kita perlu juga pasar modal? Kenapa kita perlu pasar modal? Karena secara statistik kebutuhan investasi itu penting. Ingat ya, jadi saya mau garis bawahi ini adalah
kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi. Kok bisa kebutuhan investasi? Ya, kita setelah terpenuhi sandang, pangan, papan, kita harus menjaga aset kita agar tidak berkurang nilainya. Aset dijaga nilainya. Gimana cara menjaga nilainya? Dengan investasi. Apa itu investasi? Menunda konsumsi untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Whiteboardnya geser ke kiri, gimana caranya ya? Saya tidak tahu cara gesernya. Wah, putus-putus. Oke, pasar dan instrumen pasar modal. Oke. Kok warnanya nggak kelihatan sih? Pasar ada penjual dan pembeli. Pasar itu ada penjual dan pembeli. Modal ada yang kelebihan uang, ada yang kekurangan uang. Kenapa kita butuhkan pasar modal? Karena ada kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi adalah menunda konsumsi untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi, dalam menunda konsumsi, setidak-tidaknya nilai uang kita sama. Karena ada inflasi kan. Harga barang-barang akan naik di masa depan. Jadi 1.000 sekarang misalnya dapat kerupuk 2, kita investasikan, kita dapat uang 1.200, ya moga-moga masih dapat kerupuk 2. Syukur-syukur bisa lebih, gitu kan. Itu dari sisi para penjual modal atau orang yang punya uang atau yang kelebihan. Karena misalnya kayak saya sebanyak-banyaknya makan 5 kali misalnya. Selebih dari 5 kali mau diapain? Gitu kan. Apa-apa sudah ada misalnya. Ya. Jadi ditabung mungkin hasilnya nggak seberapa. Ya di investasi. Di sisi lain ada perusahaan mau punya usaha, misalnya dia mau nambah cabang segala macam, mau beli mesin baru, tapi nggak punya uang, duitnya nggak ada. Nah, disinilah mereka ketemu dalam bentuk pasar modal. Itu ya, jadi pasar modal ada yang butuh modal, ada yang kurang modal. Ketemulah di sebuah pasar modal
yang namanya Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Tapi ini lama ya. Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya ini lama. Sekarang namanya Bursa Efek Indonesia. Dua-duanya sudah digabung, sudah di merger. Apa aja yang dijual di sini? Ada 3. Saham, obligasi, dan derivatif. Ya, siap. Sudah direkam. Lanjut, setelah derivatif. Pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar modal. Jadi kalau ujian, ini sering keluar nih ya. Dihafal aja, ada Menteri Keuangan, ada Bapepam. Bapepam adalah regulatornya yang membuat permainan di pasar modal menjadi lebih terjamin, lebih aman. Yaitu ada bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Ada bagian-bagiannya, perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal, dan emiten. Pemodal ini orang yang kelebihan uang, emiten perusahaan yang butuh uang. Ya, butuh uang. Ada perusahaan publiknya, yaitu company yang butuh uang. Reksadana, tahu reksadana apa? Reksadana adalah orang-orang pengelola uang dengan imbal hasil komisi. Jadi dalam pasar modal itu ada profesi-profesi bersertifikat. Karena ini urusannya dengan duit, jadi kehati-hatiannya sangat besar. Tapi ingat ya, dalam pasar modal, orang yang paling perhatian sama uang kita adalah kita sendiri. Oke, itu. Jadi jangan pernah bilang saya punya gelar mungkin ada 100 gitu gelarnya ya. Saya bisa mainin uang kamu. Enggak. Dia punya interest dan tujuan investasi sendiri. Jelas kita yang menentukan uang kita mau dibagaimanakan. Kelemahan kita adalah kita tidak punya waktu dan ilmu yang cukup untuk main saham. Kira-kira main saham beresiko nggak? Beresiko, betul. Tapi orang Indonesia aneh. Hidup di bawah gunung Merapi, yang ancamannya mati nggak takut. Tapi kalau main saham, ancamannya apa? Lapar. Uangnya kurang dikit, tapi takut. Jadi guyon-guyonan saya itu kira-kira orang Indonesia nggak takut mati, tapi takut lapar. Seperti itu ya. Pengawas, yaitu Bapepam. Tugas pengawas pasar modal secara resmi dilakukan oleh Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam adalah lembaga pemerintah di bawah Departemen Keuangan. Tugas Bapepam membuat peraturan-peraturan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pasar modal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut, memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran. Jadi di pasar modal itu harus peraturannya sangat ketat, sangat banyak. Pengawasannya juga sangat ketat. Kenapa? Karena urusannya duit tadi ya. Bisa jadi orang itu bisa melakukan kecurangan. Misalnya contohnya menyebarkan berita bohong misalnya. Ya kan? Dia memberitakan, "Oh, saham ini akan baik." Atau itu cepat-cepat harganya mau naik gitu. Padahal tidak seperti itu. Nah, ini tugas dari pengawas ini menentukan ini sesuai aturannya atau enggak. Kedua, penyelenggara bursa, yaitu bursa efek
Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kalau sekarang jadi Bursa Efek Indonesia. Teknologi sudah semakin canggih, sekarang pakai HP aja bisa investasi sekarang. Jadi seperti itu. Pemain utamanya ada emiten dan reksadana. Apa itu emiten? Adalah perusahaan yang butuh modal. Jadi ada emiten, ada investor, ada penjamin emisi, ada writer, ada perantara perdagangan efek, ada manajer investasi. Ya, ada yang ini banyak sekali nih. Ini prosedur daftar di BEJ. Dengan prosedur ini yang dia dari halaman berapa ini? Dari halaman 45 sampai 46 ini bisa dijadikan bahan untuk S1, S2 dan S3. Ya, jadi seperti itu. Jadi perusahaan ya nggak masalah, saya juga ini keluar masuk karena internetnya lagi jelek. Jadi perusahaan sebelum go public, yaitu mendapatkan dana melemparkan saham ke pasar modal, itu banyak peraturannya, seperti harus menyampaikan laporan ke Pevindo, melakukan prosedur go public, menyampaikan laporan tiap tahun, seperti itu. Nanti ada semuanya ini. Terus akhirnya dia IPO, Initial Public Offering. Initial Public Offering langsung ditawarkan ke bursa, ke pasar. Di sana ada investor. Jadi yang saya tekankan di sini adalah pelaku utamanya dulu. Emiten adalah perusahaan yang butuh dana. Yang kedua adalah investor. Investor ada yang investor dalam negeri, investor luar negeri. Investor ada investor individu, ada investor perusahaan. Jadi investor bisa jadi orang per orang, bisa perusahaan. Ada orang dalam negeri, ada orang luar negeri. Jadi seperti itu. Oke. Habis itu ada penjamin emisi. Penjamin emisi tugasnya adalah lembaga yang menjamin terjualnya saham, obligasi, biasanya pada waktu IPO. Jadi perusahaan nggak boleh tuh langsung ke bursa jualan sendiri, nggak boleh. Harus melalui penjamin emisi. Apa gunanya? Sehingga perusahaan waktu melemparkan saham itu penjamin sahamnya itu pasti terjaga nilainya, maksudnya seperti itu. Kalau perusahaan itu bagus, biasanya dijual 100, perdananya jadi 150, naik harganya. Jarang sekali yang turun. Yang turun contohnya apa ya? Garuda kalau nggak salah. Garuda Indonesia itu turun perdananya, tapi sekarang mungkin sudah baik. Oke. Penjamin emisi. Perantara perdagangan efek atau pialang. Jadi perusahaan individu-individu itu harus melalui perantara perdagangan efek. Ini pun ada sertifikasinya. Ya kan? Tugasnya adalah memberikan informasi tentang emiten, melakukan penjualan surat-surat berharga kepada investor. Jadi jadi di antara penjual emiten dan investor ada
perantara perdagangan efek. Dan ini ada sertifikatnya juga, SIM-nya lah. Kalau nggak punya SIM penjual efek itu nggak boleh jadi petugas ini. Yang D, yang E adalah manajer mengumpul uang. Ada orang dengan sertifikat yang sertifikat izin untuk melakukan investasi, itu berhak mengumpulkan uang dari nasabah. Dari nasabah, misalnya dana reksa, misalnya apalagi Trimega, banyak perusahaan-perusahaan seperti ini, mutual fund gini, manajer investasi, dia mengumpulkan dana dari masyarakat, terus dananya terkumpul cukup banyak, terus dia yang olah ke saham apa, saham misalnya saham pertambangan, saham pertanian, atau saham apa lagi, retail, dia yang atur, ya. Emiten dibantu penjamin emisi, investor dibantu manajer investasi, tengah-tengahnya perantara. Jadi gitu ya. Perantara perdagangan efek. Seperti itu. Lembaga penunjang adalah lembaga mendukung beroperasinya pasar modal. Kalau pendukungnya ada Biro Administrasi Efek atau BAE, merupakan biro yang membantu para emiten maupun investor guna memperlancar administrasinya. Tugas BAE adalah membantu emiten dalam rangka emisi atau launching atau distribusi, menyimpan atau mengalihkan hak atas saham para investor, membantu menyusun daftar pemegang saham. Ini lebih betul-betul ke administrasi efek ya. Mencatat pembayaran dividen, itulah keuntungan dari pemegang saham. Ada dividennya, dan ada kenaikan harga sahamnya. 5. Membuat laporan tahunan untuk emiten. Habis itu kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek. Pihak yang bertindak sebagai kustodian antara lain LPP, perusahaan efek, dan bank umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam. Ya, Sri Haryanti. Oh, suaranya masih putus-putus ya? Oke. Kita kalau nggak salah bulan depan ya baru ada pertemuan ya. Mudah-mudahan kalian bisa datang semua. Nanti kita yang nggak jelas itu nanti saya jelaskan secara offline. Jauh ya tapi ya, pada nggak bisa datang ya. Waduh, silent nggak ada suaranya. Oh, nggak ada libur. Oh, UTS nanti rencana saya sih pas offline itu nanti saya kasih UTS-nya.
UTS, UAS. Ya nanti saya online kan juga soalnya itu. Dalam emisi obligasi, wali amanat dibutuhkan. Kalau itu lembaga penjamin, kalau yang penjamin emisi, underwriter, ini untuk saham. Kalau di obligasi, wali amanat. Biasa kalau orang mau berhutang kan dilihat dulu semua syarat-syaratnya. Kira-kira mampu bayar nggak intinya. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya kamu mau ngutangin sama orang yang kira-kira punya uang apa ya, nggak aman gitu, beresiko gitu. Kira-kira bunganya besar apa kecil? Saya mau ngutangin 1.000, tapi nanti saya mau kembali dibalikin 1.000 plus bunga. Kalau kira-kira orangnya ini beresiko, agak nakal, mintanya minjemin 1.000 kembali 1.100, apa minjemin 1.000 kembalinya 1.010? Ya, itulah yang terjadi. Faktanya seperti itu. Indonesia baru dikategorikan BBB hutangnya. Jadi kalau orang Indonesia mau hutang di luar negeri, bunganya lebih tinggi dari negara Amerika. Seharusnya kalau kira-kira nggak mampu bayar, harusnya jadi 1.010 ya, harusnya ya. Kan itu kalau mau nolong kan. Tapi faktanya enggak. Jadi digede-gedein. Pak, nanti nggak mampu bayar, Pak. Gitu kan. Kompensasinya ya, karena ini beresiko, maka pengembaliannya harus tinggi. Katanya seperti itu. Betul apa salah? Betul juga sih. Betul juga. Tapi yang lebih betul minjemin tapi sekalian ini ya, penyertaan modal. Jadi untungnya dibagi 2 kali mungkin. Gitu ya. Kustodian, terus ada pemeringkat efek. Pevindo. Petindo. Ini pemeringkat hutang. Hutangnya levelnya AAA, artinya sangat lancar. Perusahaannya sangat mampu bayar hutang. Yang CCC itu perusahaan yang sangat tidak mungkin bayar hutang. Gitu. Okay. Terus ada LKP, apa LKP itu? Jasa clearing, lembaga clearing, LPP. Nah, mana pemainnya tadi? Ya, loading. Kalau LKP, lembaga clearing P-nya apa? LPP, kustodian, lembaga penjamin. PAE dan kustodian kegiatan bursa efek. BAE dan kustodian lebih banyak membantu emiten, wali amanat dan penanggung lebih banyak membantu pemodal, dan LPP banyak kegiatan bursa efek. Apa LKP dan LPP? Nah, kita lihat bareng-bareng. Sudah itu. Waktunya udah hampir habis. Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal adalah
membagi investor, memberikan kesempatan kepada masyarakat memiliki perusahaan yang sehat, prospek yang baik di masa depan. Selain itu, pasar modal telah memberikan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan. Oke ya, jadi investor manfaat pasar modal ya bisa menyalurkan kebutuhan investasinya. Bagi dunia usaha adalah sumber pendanaan. Pemerintah dapat uang pajaknya. Iyalah, ada pajaknya, beli ada semua. Oke. Ini mekanismenya JATS, Jakarta Automatic Trading System, sudah sangat online sekali. Ini bagusnya nih secara simulasi seperti itu. Ya, dah. Sampai sini aja kuliah saya hari ini. Ada yang ditanya, apapun boleh ditanya. Jadi ini pasar modal berkaitan dengan investasi. Sekarang pertanyaan bebas saja ya, boleh jawab boleh enggak. Yang nggak punya kerjaan silahkan offline. Saya tunggu sampai jam 22.30. Selama ini investasinya di mana teman-teman semua? Di bank. Kalau di bank itu artinya ditabung ya. Kalau di bank itu bukan investasi, itu titip uang. Karena bunga yang didapat atau bagian hasil yang didapat dengan inflasi dan pajak itu lebih besar inflasi dan pajaknya. Oh, sebagian di unit link. Di properti ya, kalau properti ya. Wah, itu dari Tiramaya sudah main sektorial, bagus. Hebat. Kalau di prudensial itu ke manajer investasi. Mainnya di pasar modal nih Santi Putri nih. Prudensial. Prudensial itu kan lembaga asuransi kan. Lembaga asuransi itu punya manajer investasi juga. Dia punya manajer investasi. Ini yang kelola aset. Jadi uang-uang dari Santi Putri itu sebagian dia taruh ke saham, ke obligasi, ke emas. Nanti hasilnya dibagi-bagi lagi. Jadi seperti itu. Kalau yang semacam Mbak Santi Putri ini makin banyak di Indonesia, pasar modal kita tinggi, moga-moga Indonesia bisa nyaingi Taiwan, industrinya maju. Saya lihat di TV kemarin bahwa Indonesia ini negara agrarisnya sudah lewat, tapi negara industri belum nyampe. Wow, perusahaan apa Sri Haryanti? Tanam modal di perusahaan. Wah, ini pemain saham ini, tapi tidak go public. Ini tanam modal dibuat modal patungan perusahaan. Wah, ini udah ampuh-ampuh ini. Kalau menjelang Idul Fitri ini ada usaha ini ya, pengumumkan hewan ya. Hah? Ikut tanam modal di perusahaan di saham bursa, Pak. Wih. Keren Sri Haryanti. Wah, kamu kalau nanti pertemuan bisa cerita nih sama saya. Ngidam itu apa sih? Ngidam itu apa?
Oh, kayak gitu cita-cita. Ya, ya. Kalau mau punya di sana paling murah 10 juta udah bisa kok. 10 juta udah bisa, dana reksa namanya. Reksa. Sekarang saya ulang lagi. Misalnya kita semua punya perusahaan nih. Paling mudah cari modal dari mana? Dari modal paling mudah dari mana? Dari diri sendiri. Terus dari keluarga terdekat. Habis itu dari mana lagi? Dari hutang. Hutangnya hutang bank. Terus dari mana lagi? Nah, kalau sudah bagus, bisa ke sini. Hutang sama pasar modal. Gitu. Nah, situ sebarin saham. Tekad, usaha, dan doa. Iya. Tadi baca di Facebook katanya lagi dibahas ya, masa kerja di Taiwan mau tidak dibatasi gitu, betul ya? Makin perlu mereka sama orang Indonesia kali ya. Terus di Taichung mau dibuat Plaza Indonesia ASEAN ya, Plaza ASEAN. Plaza ASEAN. Gaji naik berapa sekarang? UMR-nya sini berapa sekarang? 20.000. Naik berapa sih? 150. Tapi yang langsung tanpa pulang saja dibahas belum kelar Pak. Oh, bahasanya kesuwen ya. Guru anak saya ini lagi takut setengah mati dia tadi. Karena pagi tadi dia digigit nyamuk. Karena ini lagi wabah demam berdarah di Thailand. Katanya sudah 3.000 orang kena. Saya bilang di Indonesia mah banyak. Kalau demam berdarah tuh yang minum jambu kelutuk bukan sih? Iya kan? Iya betul. Sama lembur 21. Tapi rumah tangga bisa dapat sampai segitu. Rumah tangga. Kalau di pabrik mungkin bisa ya. Kalau rumah tangga bisa 21. Tergantung lopannya ya. PR kenapa Ayu? Oh, iya betul betul. Lihat bosnya ya. Oke, makasih ya semuanya ya. Maaf keluar masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gak ada PR dulu ya, maaf ya. Atau mau PR? Mau PR nggak? Gak usah ya.
Oke, oke, oke. Bye bye. Assalamualaikum.